بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, bapak-bapak yang hadir pada kajian subuh kali ini, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya pendek, hanya 5 kata saja. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. 5 kata saja. Kata Rasulullah, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Ini kalau tidak dibahas atau tidak dipahami dengan baik, maka orang beriman pasti akan merasa rugi. Waduh, saya ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sudah melaksanakan amal soleh, masa saya seperti orang penjara? Makanya Pak, dalam hadis itu kalau kita tak paham dengan kalimat dari Rasulullah, kita mesti tengok syarahnya. Makanya di Malaysia itu disebut dosen, itu disebut dengan pensyarah. Kalau di Indonesia disebut dengan dosen. Saya tak paham, kata mahasiswa itu, Pak Ustadz. Ya kenapa? Tapi setelah saya ketemu dengan dosen itu, Pak Ustadz, barulah saya paham maksudnya apa itu yang tersirat dalam sebuah buku ilmiah. Tapi sebaliknya ada juga, Pak Ustadz, sebelumnya saya paham Pak Ustadz, tapi ketemu dengan dosen itu Pak Ustadz tambah tak paham saya Pak Ustadz. Kenapa? Oh, rupanya dosennya profesor, jadi bahasanya pakai bahasa yang tinggi, sehingga orang tak paham. Begitu juga saya dari dulu itu kalau kecil di pondok itu belajar ceramah, namanya muhadharah. Saya memang dididik sama ustadz di situ, kalau meskipun kamu sekolah tinggi, cara menyampaikannya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para hadirin yang mendengarkan. Orang mutakalim wahdah itu adalah orang yang bisa dipahami bahasanya. Makanya saya kalau pakai bahasa tak terlalu jelek mat. Sebenarnya pengen juga saya ceramah pakai bahasa Inggris. Semuanya, tapi tak mungkin. Makanya saya setarakan kalau saya ceramah di SMA begini, ceramah di SD begini, ceramah di TK begini. Karena kalau musim-musim Maulid, musim Isra Mi'raj itu kan masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kalau tak paham di Sunan At-Tirmidzi, ada hadis namanya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Maka kita tengok sarahnya namanya Tuhfatul Ahwadhi. Kalau kita tengok hadis dari Abu Daud, tak paham dalam kalimat hadis yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, maka tengoklah kita di sarahnya, namanya kitabnya Aunul Ma'bud. Kalau Imam Maliki, kitabnya namanya Al-Muwatta. Maka tak paham, kita tengok di Al-Muntaqa, Al-Mustawa. Kalau kita tak paham di hadis Sahih Muslim yang saya bahas, maka perlu kita tengok sarah kitab Sahih Muslim namanya Al-Minhaj, karangan dari Imam Nawawi, ulama besar dari Imam Syafi'i. Makanya kita kalau tak paham dengan ayat Al-Quran, jangan dimaknai sendiri. Jangan pula seperti Syekh yang di Al-Zaitun, suka-suka dia. Sab itu harus direnggangkan katanya. Karena nengok Al-Quran seperti ini tak betul. Makanya itulah kalau ada orang ulama-ulama, jangan belajar sama kiai, sama ulama. Karena itu kadang dibuat-buat. Jadi kita harus belajar ke Nabi Muhammad. Lewat mana? Lewat Sahih Bukhari. Lah Bukhari kan ulama. Bahkan Imam Bukhari bukan orang Arab. Beliau itu orang Uzbekistan. Jadi kalau saya nengok kadang di YouTube, di media sosial, ketawa aja sama orang itu.
Kita mesti harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita nengok hukum dari apa yang ada dalam kehidupan ini tak ada dalam Al-Quran Sunnah, kita mesti tengok di ijma' ulama, kita tengok di kitab, kita tengok di kitab-kitab kuning. Kalau tak ada di ijma', baru kita kias. Sama dengan kita jual beli online di Shopee. Mau dicari sampai satu juz pertama sampai juz 30 tak ada. Jangankan seperti itu. Rakaat sholat tak ada dalam Al-Quran. Apakah ada sholat duhur 4 rakaat? Tidak ada. Jadi jangan sampai memberikan, apa kata orang sekarang, jangan sampai membagongkan sama masyarakat. Kalau tidak ada di Quran dan Sunnah, maka kita tengok di kitab atau kita tengok di dalam kitab-kitab ulama yang dikarang. Jadi apa kata Nabi SAW? Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi kalau ada seorang dosen, ada seorang motivator, public speaker misalkan, datang ke satu tempat, ditulislah di papan, kita hari ini akan bertanya kepada setiap audiens. Masing-masing audiens saya minta jawabannya. Tentang apa pertanyaannya? Bagaimana kalian menggambarkan tentang dunia? Ditulislah. Ditanya sama orang yang sedang jatuh cinta atau yang sedang baru bulan madu. Bagaimana menurutmu tentang dunia? Dunia itu indah Pak Ustadz. Kenapa? Saya baru bulan madu. Ditanya sama orang petinggi partai di koalisi, bagaimana dunia ini? Dunia penuh pengkhianatan Pak Ustadz. Koalisinya hancur, keluar. Ditanya sama petinggi-petinggi partai yang tidak masuk dalam koalisi, bagaimana menurut kamu dunia ini? Dunia penuh cawe-cawe Pak Ustadz. Saya sampaikan seperti ini kan lagi booming tuh. Kalau ditanya sama orang yang mungkin hari ini dia dijanjikan sama perempuannya untuk nikah, tiba-tiba nikah sehari, perempuannya kabur. Bagaimana menurut kamu tentang dunia? Dunia penuh tipu-tipu Pak Ustaz. Kebetulan ditipu sama calon bininya. Kalau ditanya sama Ahmad Albar, bagaimana dunia tentang, bagaimana gambaran dunia ini? Dunia penuh panggung sandiwara Pak Ustaz. Ada judulnya kan? Jadi kalau kita ditanya sama setiap manusia, maka pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi apa yang dialami dia. Jadi, nah semua persepsi itu, semua pendapat itu salah. Yang benar itu adalah kata Nabi. Dunia itu oke lah, bolehlah kalian persepsikan dunia ini penuh dengan kekejaman lah, karena kalian ditindas, karena kalian didolimi, seperti orang-orang Rempang, saya sebutkan aja. Karena udah jelas di situ kan. Orang-orang Rempang kalau ditanya sekarang di Pulau Rempang, bagaimana dunia ini? Dunia penuh penindasan Pak Ustadz. Pasti tanya seperti itu. Karena sedang dalam penindasan. Karena mau direbut. Tak masalah. Viral-viral pun tak apa. Jadi sebenarnya menurut Nabi bukan seperti itu. Dunia ini yang betul adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Tak paham saya Pak Ustadz, maka disebutlah oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Imam Muslim, Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ini Pak tak pernah menikah, tak menikah dia selama hidup. Beliau kerjaannya setiap hari nulis kitab. Nah, kalau orang ilmiah itu kan nulis buku namanya. Karena sebenarnya dia tidak menulis tentang hukum, maka buku ilmiah. Makanya orang-orang profesor dari barat, dari mana itu kan banyak itu bukunya. Sebenarnya kalau dibikin bahasa Arab dan menjelaskan tentang hukum agama, mereka juga al-alamah, orang alim. Jadi Imam Nawawi ini sering nulis kitab, setiap hari nulis kitab. Ketika beliau tidur, ngantuk, tidur. Ketika ngantuk. Setelah bangun, langsung tulis. Pena langsung masih ada di tangannya. Setiap kali bangun, tulis. Ngantuk, tidur. Bangun, tulis. Terus begitu, seluruh hidupnya. Setelah itu baru dia membuka kajian. Kalau kita Pak, sekali bangun, mana HP ini? Scroll. Belum lagi, karena udah biasa posting. Setiap kali bangun tidur, anak muda sekarang, FF Mobile Legend. Tahu lah. Tahu anak kecil tuh. Jadi apa maknanya? Kata Imam Nawawi, orang yang terpenjara di dunia itu adalah maknahu annal mu'minah masjunun ay mamnu'un minasyahwatil muharramat wal makruhat. Orang mukmin di penjara di dunia itu adalah orang yang dipenjara, dicegah perbuatannya seluruh tubuhnya dari syahwat yang diharamkan dan syahwat yang dimakruhkan. Bagaimana Pak Ustadz? Saya kasih contoh aja yang paling simpel. Kita punya mulut, kita punya mata, maka tidak seenaknya meskipun mulut-mulut saya Pak Ustadz, mata-mata saya, tangan-tangan saya, suka-suka hati saya mau berbuat. Nah, tidak seperti itu orang beriman.
Ada beberapa item-item yang tak boleh kita lakukan. Seperti contoh gimana? Kita punya mulut, kita punya mata, tahan. Tidak boleh sampai ngurusin orang, kepoin dengan orang. Maksudnya bagaimana? Ketika engkau masuk ke rumah orang, seakan-akan matamu tertutup, seakan-akan matamu buta, sehingga kamu tak nengok apapun yang ada dalam rumah itu. Ketika engkau keluar dari rumah, seakan-akan telingamu tuli, seakan-akan apa yang ada dalam rumah itu kau dengar, kau tak perlu sebarkan kepada orang. Kalau orang sekarang beda, Pak. Sekali masuk ke rumah orang, liar tuh mata, Pak. Habis itu ditengok lah, Pak. Apa dindingnya cat biru. Kemudian kordennya hitam. Coba tengok, Bang, tengok, Bang. Itu dindingnya cat biru, kordennya hitam. Pas kali macam gua hantu. Habis itu dia keluar dari rumah, nengok si suami kebetulan pendek. Istrinya besar, tinggi. Pas naik motor, tengoklah, tengok. Tak nampak lakinya tuh saking pendeknya. Semua diurus, protes saja kerjanya. Nengok lagi tetangga, kebetulan istrinya tuh gemuk, naik motor. Ya Allah, gede kali tuh istri itu ya, katanya. Bininya gede kali. Sayang aku nanti motornya nanti rangka esapnya patah katanya. Kan lagi viral tuh rangka esap patah dari kegedeannya. Nengok lagi satu lagi, ada orang lewat, suaminya jelek, istrinya cantik. Tengok, istrinya cantik kali, suaminya kok jelek. Mau pula si kakak itu sama dia ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, amit-amit cabang bayi. Semua diurus, semua protes. Emang itu adalah binimu, emang itu keluargamu. Janganlah kau sampai syahwat muharramah yang diharamkan, dimanjakan lisan ini atau hati kita untuk kepoin orang. Ini namanya. Jadi meskipun ini mulut-mulut saya, mata-mata saya, jangan sampai kita ngurusin orang. Kalau memang kalian mampu, kalian kaya, tidak sembarangan laki-laki menggunakan sesuatu yang diharamkan. Suka-suka saya lah, gaji saya 25 juta. Suka-suka saya pakai emas laki-laki, gelang. Ya kan badan-badan saya. Kalau saya masuk neraka, suka-suka saya. Berarti dia tidak merasa terpenjara. Meskipun dia kaya, seorang laki-laki haram pakai emas, haram pakai sutra, karena sutra dibuat dari ulat, dari bangkai. Jadi jangan asal kita berbuat, jangan asal kita melakukan. Kalau itu dilarang oleh Allah, maka kita jauhi. Kalau orang bisa merasakan dirinya sebagai orang terpenjara di dunia, maka dia cinta, dia senang ketika dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena yang melarang bukan direktur, yang melarang bukan bos, yang melarang bukan makhluk, yang melarang adalah orang yang memberikan jantung kepada kita. Bagaimana agaknya seorang karyawan, seorang staf, dia sangat hati-hati kalau dia melanggar, takut telat dipotong gaji, takut memecahkan barang-barang di perusahaan karena dia akan ganti. Takutnya begitu luar biasa kepada seorang makhluk, kepada manusia. Tapi kepada Allah dia tidak takut sama sekali. Berarti dia tidak menghormati larangan Allah, batasan-batasan Allah. Jadi kalau orang dia lebih mencintai kepada apa yang dilarang oleh makhluk, maka bukan dia termasuk orang mukmin, kata Rasulullah dari hadis ini. Tapi kalau dia hati-hati, misalkan begini, saya mau makan, terserah makan mulut-mulut saya, duit-duit saya, padahal sudah dilarang oleh Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munhanikatu wal mauqudatu wal mataradiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dakaitum. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Ada ayam mati, entah mati kena apa, ini ayam baru mati, kita sembelih, bukan sembelih, kita bawa ke rumah, kita masak, haram. Wadamu, ada darah, makan haram. Wa ma uhilla li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah, menyembelih atas nama Lata, menyembelih atas nama patung, menyembelih atas nama macam-macam, nama Zeus dan segala macam, haram. Wal munhanikatu, haram juga kita meskipun nampak ayam, tapi wal munhanikatu dicekik, mati dicekik, tak sempat disembelih, haram dimakan meskipun baru mati. Wal mauqudatu, dan haram juga memakan hewan yang jatuh, gedebuk misalkan burung, mati langsung, tiba-tiba kan baru mati, langsung dimasak, haram. Tidak sembarangan, itu sudah agama menyampaikan, Allah melarang. Wal mutaraddiyatu, yang dipukul.
Kalau orang bukan kita, ada hewan yang dipukul masukkan karung, wek 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 dipukul kan. Sudahlah hewannya haram, dipukul pula matinya itu. Nauzubillah min dzalik. Ada kan Pak ya? Atau usah perlu sebutkan lah. Hewan itu apa tuh? Wannatihatuh, dan hewan yang ditanduk sama hewan lain. Haram. Wa ma'akala sabu'uh, dan hewan yang diterkam dengan singa, dengan macan. Ada ayam dimakan musang misalkan. Mati karena digigit lehernya. Haram dimakan meskipun baru semenit lalu yang mati. Tak sempat illa madakaitum, kecuali kalian sempat menyembelihnya. Artinya apa? Meskipun hewan itu halal dimakan, tapi cara matinya haram, tak boleh. Ini yang maksud tertahan. Tak paham saya Pak Ustadz, orang mukmin itu di penjara. Bapak kalau tak percaya dengan hadis ini, datanglah ke penjara di Polresta Barelang atau di mana tuh? Di Barelang, di Brimob ya. Bagaimana orang yang dipenjara di sana? Dia tertahan, tak boleh ngapa-ngapain. Jangankan mau makan ini, mau ke Indomaret tak boleh kan? Ada orang tahanan boleh keluar masuk ke Indomaret? Tak ada. Orang yang meskipun sekaya-kayanya kalau dia ditahan, kecuali tahanan koruptor ya. Kalau koruptor kan mewah itu. Meskipun mewah kan 3x2 ya kamarnya itu. Tapi kalau tahanan biasa, di rumah dia tidur di kasur empuk, di rumah dia bisa makan kerang tumpah, makan sotong tumpah, makan bakso tumpah. Tak ada Pak Ustadz kalau bakso tumpah. Makan macam-macam. Tapi ketika dia masuk di penjara, tahu tempe, naik tensinya dia bukan gara-gara makan kambing. Karena mikirin makanan tahu tempe, terus tahu tempe. Sekarang tahu digoreng, besok tahu direbus. Tertahan, dia tidak bisa makan bebas seenaknya. Meskipun di rumahnya besar. Karena dia sedang di penjara. Tidak bisa enak dia tidur ketika jam 4 dibunyi bel. Bangun kau sekarang. Senam, tak senam, dikasih sanksi. Begitulah orang di penjara. Padahal ketika dia bebas, dia bisa milih mau makan apa, tidur apa. Begitu juga orang mukmin. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, kita ditahan dengan larangan Allah. Pak Ustadz, saya ini kan seminggu kerja, Senin, Jumat, sampai Sabtu Pak Ustadz. Banting tulang perang Krista Pak. Tiap hari Pak Ustadz saya ke Batu Ampar dari Nongsa nih. Bolak-balik Pak Ustadz, capek Pak Ustadz. Hari Minggu nih Pak Ustadz, waktunya saya istirahat. Saya mau bebas Pak Ustadz. Terserah Pak Ustadz, nanti orang bingung sama saya, orang marah sama saya, orang benci sama saya, ngata-ngatain saya. Karena ini rumah saya Pak Ustadz. Saya tidur Pak Ustadz, tak sholat subuh. Karena saya mau istirahat total. Suka-suka saya lah, dihabiskanlah tidur dari jam 9 malam sampailah bangun jam 9 pagi. Tidak ingat subuh. Berarti dia tidak merasa terpenjara. Kalau orang terpenjara dengan larangan Allah, dia tahan. Sebentar-sebentar sholat duhur, sebentar-sebentar sholat asar, sebentar-sebentar mau ngaji, sebentar-sebentar jemaah ke masjid, maghrib, sampailah ke subuh, bangun dia. Bahkan di subuhnya bukan hanya sekedar bangun di jam 4 atau setengah 5. Dari jam 3 sudah datang ke masjid. Kenapa? Karena saya ditengok oleh Allah. Karena saya tertahan. Tidak sama dengan orang di penjara, saya tertahan dengan ikatan hukum-hukum Allah. Maka bapak-bapak ini hari ini beruntung. Kenapa? Karena berapa banyak aktivitas di luar sana, setelah subuh mungkinlah jogging, mungkinlah goes, ditahan dulu, kita dengar kajian. Karena saya ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, tamatan. 3 kali Rasulullah mengatakan, sempurna orang yang duduk setelah sholat subuh berzikir atau dengar kajian, sampai datang waktunya terbit matahari. Dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti umroh dan haji. Maka bapak ini merasa menjadi orang yang beriman sempurna. Begitulah juga anak-anak yang diajak ke sini. Karena dia hari Minggu, sudahlah kata suaminya, sudah lama gak usah dibangunin, kasihan dia. Ini kan hari Minggu, hari libur. Salah. Orang mukmin diharuskan kita mempelajari kepada anak, bangun kamu subuh, bangun kamu duhur, sholat tahajud, kalau perlu kita bangun tengah malam. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Apa berat Pak Ustadz? Berat. Apalagi sholat subuh. Kata Rasulullah, bukan kata saya, inna asqala sholatin alal munafikina sholatul isya'i wa sholatus subhi lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sesungguhnya kata Rasulullah, sholat yang dilaksanakan itu sangat berat bagi orang munafik adalah sholat isya. Jadi kata Rasulullah, kalau ada orang berat melaksanakan sholat isya, dia munafik. Bukan kata saya. Kenapa? Sholat isya banyak gangguannya. Habis maghrib banyak acara. Keliling.
seantero Batam. Akhirnya nanti ajalah, kan sholat isya sampai subuh. Akhirnya datang dari luar, tak sempat juga sholat isya, tidur. Tahu-tahu sudah subuh, hilanglah sholat isya. Haram. Haram dia meninggalkan sholat karena dia sengaja, bukan karena udzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena ada orang menolong orang kelahiran, bukan karena ada orang kematian dan sebagainya. Begitu juga sholat subuh. Sholat subuh berat. Berapa banyak orang tak bisa bangun karena nantilah kata setan, sudahlah ini masih dingin. Diambillah selimutnya lagi. Matanya pun berat, padahal sudah jelas satu-satunya adzan di sholat subuh adalah yang ada as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Berapa banyak orang yang katanya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, sering sedekah, sering kajian subuh, tapi ketika sudah sampai waktunya dia berat, dia tidak bisa sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh adalah sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Contoh, satu ketika Mu'ad bin Jabal, beliau hafal Quran. Waktu itu Mu'ad bin Jabal menjadi imam. Setelah itu pertama banyak orang. Kebetulan Mu'ad bin Jabal kalau jadi imam itu suratnya Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa lembar, Pak? Kalau di sini misalkan nanti bulan puasa, orang-orang atau imam yang di sini itu menjadi imam tarawih yang dibaca Ali Imran. Kira-kira sanggup nggak, Pak? Satu malam, satu tarawih itu, satu rakaatnya, satu juz. Waduh, berat tuh Pak Ustadz, berat. Kalau gitu pertama kali kita nengok berat. Tapi kalau terbiasa, biasa. Jadi kata Mu'ad itu, setelah selesai sholat, rupanya makmumnya tak ada semua. Akhirnya ngadu ke Rasul, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang nih sahabat banyak munafik ya Rasulullah. Kenapa? Kemarin malam saya sholat isya ya Rasulullah. Pertama banyak, tiba-tiba ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, hilang semua ya Rasulullah. Kok bisa begitu Mu'ad? Kebetulan saya baca surah Al-Baqarah. Itulah masalahnya katanya. Dipanggillah semua. Nabi Muhammad ini menegur orang dan memberikan solusi, ini adil. Dipanggil sama sahabat. Ya Rasulullah, saya tak terima si Mu'ad bilang sama kami ini orang munafik ya Rasulullah. Kenapa? Ya bis si Mu'ad panjang kali baca surah Al-Baqarah. Gimana kami tak berhenti ya Rasulullah? Ya. Mu'ad, kenapa kamu baca Al-Baqarah? Kata Rasulullah. Saya kan niru Nabi katanya. Ketika saya jadi makmum, Nabi kemarin pakai surat Al-Baqarah. Maka saya tiru. Nabi Muhammad menyampaikan, Mu'ad, ketika aku membaca surat Al-Baqarah, surat Isya itu, karena aku tahu yang jadi makmum kamu. Ini yang jadi makmum kan kulhu semua. Pakai Baqarahan pula kau sebenarnya. Istilahnya begitu. Oh, pantaslah. Jadi jangan kamu tengok dulu makmumnya. Kalau makmumnya tak terbiasa mendengarkan surat Al-Baqarah, jangan pula pakai surat Al-Baqarah. Jadi bukan karena niru saya, tengok dulu makmumnya. Kalau makmumnya setiap hari itu ikhlas semua, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, jangan pakai surat Al-Imran. Jadi apa maknanya? Jangan sekali-kali kita mengatakan kepada orang bahwa yang tak sholat isya munafik. Cek dulu. Makanya Pak, kalau di Baitus Salam ini tak terbiasa rokaatnya banyak. Misalkan tarawih kami biasa 8 salam. Berarti berapa? 8 rokaat. Berarti 4 salam. Jangan pula nanti dibikin Ramadan tahun depan, dibikinlah pula 23 sama witirnya. Itu pun satu rokaat tarawih, satu juz. Hilang semua jemaah Pak. Kalau tak terbiasa. Kita tengok dulu, karena banyak yang tak terbiasa. Karena memang awal kita mengistiqomahkan amalan itu berat. Sama dengan saya dulu waktu di pondok pesantren. Waktu itu setelah saya lulus dari pondok pesantren, ditugaskan di pesantren lain untuk mengajar. Sampai di tempat pesantren itu kebetulan kiainya itu adalah masih saudara dengan kiai saya. Datang ke sana bukan disuguhin dengan epok-epok, Pak. Bukan disuguhin dengan kopi, disuguhin pula sama sirih. Tahu Bapak sirih kan? Sampai situ. Saya dulu kalau di sana dipanggil Ustadz Nur kan, saya nurut dan dipanggil Ustadz Nur, silahkan. Saya kira silahkan suruh makan jajan, rupanya sirih Pak. Diambil, saya niru aja lah Pak Kiai itu, diambillah satu lembar sirih, baru dipotong-potong gambir. Setelah itu baru diolesin kapur putih. Baru ditambah pinang muda kecil-kecil. Silakan Pak Ustadz, gitu aja lah. Oh iya Pak Kiai. Dilipat. Saya tiru aja lipat. Habis itu dimakan sama dia. Santai aja kan. Keras. Saya dalam hati ini kalau dimakan saya muntah. Kalau tak dimakan, saya adab. Akhirnya terpaksa saya dimakan sama saya Pak. Bukan cuma pahit Pak. Kelat. Mau muntah, mules perut ini Pak. Saya dalam hati. Kenapa? Karena saya tidak biasa makan sirih. Sementara Pak Kiai ini sudah bertahun-tahun.
Begitu juga dengan sholat berjamaah, sholat subuh. Begitu juga dengan bapak yang setiap minggu atau setiap maghrib bapak nih ikut kajian, maka terbiasa. Bagi orang yang tak pernah ikut kajian, ada capek ngapain dengerin itu. Tapi bagi bapak nih haus ilmu, selalu pengen datang, selalu pengen berjamaah, selalu pengen untuk bersedekah. Kenapa? Karena dia sudah tidak merasakan berat. Kenapa enggak berat? Karena dia tahu yang menyuruh saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang saya cintai, yang akan memberikan syafaat. Yang melarang saya ini adalah Allah, bukan makhluk. Maka saya cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kata Allah dalam surat itu, katakan Muhammad kepada umatmu, kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka kalau ketika engkau mengikuti perintah Allah, mengikuti apa arahanku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi, kalau kita istilahkan, Pak, ada seorang nenek umur 70 tahun, dia pegang sapu tangan. Setelah ditanya sama orang, nenek, kenapa nenek saya tengok setiap hari pegang sapu tangan, dicium setiap hari, dipeluk, padahal sapu tangan dah lusuh. Sapu tangan ini sudah banyak virus, banyak bakteri, mestinya harus dicuci, Nek. Aku bukan nengok apakah sapu tangan ini busuk atau tidak, tapi karena ini sapu tangan peninggalan suamiku, peninggalan kakek. Jadi bertahun-tahun saya simpan, bukan karena sapu tangan yang jelek. Aku bisa beli sapu tangan di luar yang lebih mahal, tapi sapu tangan ini tak bisa ditukar dengan apapun, karena ini adalah pemberian dari seorang suami yang aku cintai di dunia ini. Maka dia karena kecintaan kepada suaminya, sapu tangan yang lusuh, yang busuk, yang bahkan penuh dengan bakteri, dia simpan dicium. Dan itu terbukti, Pak. Saya ceritakan tentang umi saya meninggal ketika saya umur 11 tahun. 7 tahun bapak saya tak menikah. Yang dipegang cuma bajunya ketika di rumah sakit. Demam biasa, Pak. Karena memang takdir. Demam biasa, masuk ke rumah sakit seminggu, meninggal. Baju yang dipakai 3 hari tak pernah dicuci selama 7 tahun oleh abah saya. Dicium setiap hari, di keteknya itu. Tempat ketek bajunya. Itu terbukti di depan mata saya. Kenapa? Dari saking cintanya abah saya ke mama saya. Mama saya cantik, bapak saya nggak terlalu ganteng. Makanya dia cinta kali. 7 tahun dia baru menikah lagi, Pak. Tapi sekali menikah, tak masalah, bapak saya diceritain. 3 kali langsung nikah. Setelah selesai dari meninggal mama saya. Jadi saya tuh dari 11 tahun tidak pernah merasakan kasih sayang ibu. Maka bapak-bapak ini yang masih punya ibu, beruntunglah. Kenapa? Karena masih bisa mengumpulkan amal. Bagaimana kita mencintai ibu, belikan emas, belikan baju, belikan sepatu. Meskipun mama kita itu tak pakai, dia senang. Karena orang tuh semakin lama semakin cinta dengan harta. Nenek kakek kita, dia itu kalau ditawarin duit, mau, Pak. Ditawarin emas, mau dia. Mau emas, Nek? Mau dia. Meskipun tak dipakai. Mau duit, kasih duit, mau. Begitu kita juga kalau kita sudah tambah tua, tambah cinta dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang tuh semakin tua semakin cinta dengan harta. Jadi kalau kita nengok, jadi perumpamaan ada 3 orang datang ke istana karena mau dikasih hadiah oleh raja. Setelah datang ke istana, ternyata raja ngasih 3 pena. Penanya kalau dibeli di Edukit di luar itu cuma 5.000 saja. Dikasihlah 1 orang sampai 3 orang. Ditanya sama yang pertama, bagaimana pendapatmu dikasih pena sama raja? Raja yang luar biasa istananya. Kata si orang pertama, alah, aku kira dia kasih emas. Rupanya aku capek-capek datang ke istana, lebarnya, besarnya seperti ini, cuma dikasih pena harga 5.000. Tak pantas raja memberikan pena. Kata yang pertama. Ditanya sama orang yang kedua, bagaimana pendapatmu dikasih pena? Ya alhamdulillah lah, daripada tak ada. Sebenarnya aku pengen yang lebih besar. Daripada tak ada, mau gimana lagi? Sebenarnya mau cari banyak yang lebih mahal katanya. Yang nomor 2, masih mending dari nomor 1. Yang nomor 3, bagaimana menurutmu? Kalau raja ngasih pena tadi, pena sudah dikasih ke kamu, apa pendapatmu? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Jarang-jarang raja tuh ngasih hadiah kepada rakyat biasa. Jadi kamu nggak nyesal, karena kan harga 5.000. Saya tidak melihat penanya harga 5.000, tapi saya melihat siapa yang memberi kepadaku. Siapa yang memberikan. Ini seorang raja yang luar biasa, yang dipertuankan agung, bisa memberikan kayak jelata hadiahnya khusus langsung dari tangannya. Saya tidak melihat pena ini harga berapa, murah atau tidak, tapi saya simpan selama-lamanya karena saya bangga yang memberikan ke saya ini adalah raja. Yang nomor 3 nih benar. Sama dengan kita,
Kenapa kau kajian subuh? Karena saya paham dan saya yakin dengan hadis Rasulullah. Kenapa kau sholat berjamaah? Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat 27 derajat. Kenapa kau sedekah? Karena sedekah itu dibalas oleh Allah sampai 700 kali. 70.000 dibalas dengan sampai jadi 700.000 jadi 70 juta. Karena saya yakin dengan hadis, yakin saya ini tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, karena saya yang melarang adalah Allah, yang memberikan jantung saya, yang menghidupkan saya, yang menyembuhkan penyakit saya, yang telah memberikan nafkah, yang telah merawat anak-anak saya, yang telah menghidupkan istri saya, yang telah memberikan masa depan kepada kehidupan saya. Dia cinta kepada Allah, dia mau meninggalkan sesuatu karena cinta kepada Allah, karena yang nyuruh bukan hanya sekedar bos, yang nyuruh, yang melarang bukan hanya sekedar manajer, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di penjara. Bagaimana kalimatnya kata Imam Nawawi? Yang dimaksud di penjara itu bukan hanya sekedar dia dicegah dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang makruh, tapi juga seorang mukmin dia mesti harus mukallafun bi fi'li ta'ati syaqqah. Selain dia juga ditahan dengan perkara-perkara yang haram dan makruh, dia juga mukallafun, dipaksa bi fi'li ta'ati, untuk melaksanakan taat, untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah, asyaqqah, bahkan yang susah-susah. Salah satunya adalah sedekah. Sedekah ini kan sangat luar biasa berat bagi orang. Kenapa? Karena setan selalu membisikkan kepada kita, kurang, nanti kalau kamu sedekah tak bayar SPP-mu. Nanti kalau kamu sedekah, nanti kau tak makan enak. Nanti kalau kau sedekah 2.000, duit 1 juta di dompetmu tak jadi disebut dengan 1 juta. Maka jangan sedekah. Meskipun juga 2.000. Nah, itulah berat. Tapi kita karena tahu bahwa yang diperintah ini adalah, yang memerintahkan adalah Allah, maka kita sudah biasa bersedekah. Jadi dipaksa kita untuk melakukan. Jangan seenaknya tidur. Ingat ada subuh, ingat nanti ada bulan Ramadan. Ini banyak pahala, tunggu Lailatul Qadar dan sebagainya. Jadi ditahan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah, dan dipaksa untuk dalam ketaatan. Ini dulu saya pernah baca buku Pak, namanya The Grand Old Man. Siapa itu The Grand Old Man? Itu namanya Haji Agus Salim. Di sini mungkin banyak orang Minang, maka berbanggalah. Karena pahlawan-pahlawan dari Minang banyak, bukan hanya sekedar pahlawan, tapi beliau adalah orang-orang alim. Buya Hamka, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim nama aslinya Mashhudul Haq. Saya pernah baca buku bahasa Inggris, judulnya The Grand Old Man. Orang tua yang agung. Apa? Haji Agus Salim ini memahami bahasa 7 bahasa. Belanda, Jepang, Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, termasuk bahasa Italia juga. Haji Agus Salim ini menjadi dosen di Cornell University di USA, United States America. Beliau hidupnya padahal dosen di Amerika Serikat. Dia hidupnya Pak di tempat kos-kosan yang kecil, yang toilet sama kamar tidurnya hanya 3 saja kotak. Toilet, kamar tidur, tempat untuk bersantai-santai dengan istrinya. Beliau toiletnya sering mampet. Saya baca itu sering mampet, karena sering mampet itulah istrinya tak mau berak, tak mau buang air besar. Akhirnya dikasih solusi sama Haji Agus Salim, kamu buang air besar di tempat ini, nanti aku buang. Coba bayangkan, padahal kalau beliau bisa pergi balik ke Indonesia, datang kepada anak-anaknya yang kaya, tidak mungkin dia merasa terpenjara. Ternyata Haji Agus Salim ini merasakan, kalau saya tidak boleh berpoya-poya. Meskipun saya adalah dosen di Amerika, di Cornell University, tapi saya tetap zuhud. Mending harta saya, gaji saya bagikan ke fakir miskin. Jadi bukan berarti dia sayang kepada duitnya, karena duitnya sudah diberikan kepada fakir miskin, disedekahkan. Makanya dulu kata Rasulullah, ini hadis sahih, ada seseorang, dia itu jalan, ketika waktu di jalan ada awan yang mengikuti dia. Terdengar dari suara awan itu bilang sama si laki-laki ini, iski hadiko fulan, sirami kebun si fulan itu. Maka dia ikutin awan tuh, kemana dia? Karena dia mendengar, ini bukan suara biasa, ini suara malaikat. Akhirnya awan tuh berhenti di satu tempat di padang batu. Tempatnya itu sudahlah gersang batu semua. Rupanya setelah sampai di situ, laki-laki juga menengok, awan itu mengucurkan air hujan. Menurunkan air hujan,
lalu mengalirlah di bebatuan sampai ujungnya ke tempat kebun, di sebuah kebun. Di kebun itu, di pintu kebun ada laki-laki fulan yang menjaga aliran air itu. Akhirnya penasaran, ditanyalah, hebat betul laki-laki ini, hebat betul si fulan ini, bisa pula dia air hujan yang jatuh hanya ke kebun dia. Ditanya, ya fulan, bagaimana mungkin air hujan ini hanya jatuh di tempat di kebunmu? Aku dengar tadi, aku ikutin, karena aku diperintahkan dari suara itu, aku ikutin. Maka si fulan ini langsung menjawab, karena kamu sudah mendengar dari langit itu, aku ceritakan. Jadi ceritanya, setiap hasil panenku kebunku ini, sepertiga aku makan, sepertiga aku kasih modal lagi untuk berkebun lagi, menanam lagi, sepertiga ini aku kasih kepada semua orang, ke fakir miskin dan anak yatim. Maksudnya apa? Saya tidak pernah menyimpan duit hasil dari kebunku. Makanya dari saking hebatnya laki-laki ini, si fulan ini, dia disebut namanya terkenal di langit. Bahwa ini mukjizat dari Allah. Orang yang selalu gemar bersedekah, dia dikasih spesial dari Allah. Air hujan yang betul-betul hanya bisa mengalirkan ke kebunnya, bisa menghidupi dari tanaman-tanaman yang danamin. Ini kan hebat, luar biasa. Sama dengan cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini ketika dia punya uang 500 juta, separuh dia infakkan. Setiap kali punya duit 1 juta misalkan, 500 ribu harus kasih orang. Tidak pernah disimpan. Begitu agaknya. Kenapa? Karena dia mencintai kepada Allah, mencintai kepada Rasulullah, tak mungkin dia simpan banyak-banyaknya. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki bertemu dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya. Satu ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani, karyanya adalah Fathul Bari, kitab Sahih Bukhari. Dia berjalan dengan berpakaian mewah, pakai kuda yang mewah. Kalau sekarang mungkin pakai Alphard lah misalkan. Lalu datang orang kafir, orang yang tidak beriman, belum Islam. Wahai ulama, wahai kiai istilahnya, wahai imam. Imam ini kan bahasa orang Timur Tengah. Kalau di Indonesia namanya kiai. Wahai imam, kalau saya dengar bahwa kata nabimu, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Tapi aku tengok kamu tak macam di penjara. Foya-foya kamu, pakai baju yang mewah, pakai kuda yang mewah, kendaraan mewah. Kenapa kamu tidak mengamalkan hadis ini? Maka dijawab sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku ini di penjara aja seperti ini, apalagi nanti kalau aku sudah bebas dari penjara. Sedangkan kamu yang tidak beriman kepada Allah, hidupmu sudah susah, miskin, apalagi nanti kamu sudah selesai dari penjara ini, kamu mesti lebih melas lagi, lebih miskin lagi, lebih sedih lagi. Aku yang beriman kepada Allah kayanya seperti ini, nanti kalau sudah selepas dari dunia ini, aku lebih beruntung lagi. Maknanya apa? Bukan berarti dengan hadis ini kita tidak boleh apatis, bukan berarti kita tak boleh mewah-mewah. Silakan kau beli baju baru, beli mobil baru, beli rumah besar, tapi ingat, masih banyak orang yang butuh dengan uluran tanganmu. Bukan berarti orang yang di penjara di bumi ini kita mesti harus hidup dengan compang-camping, harus hidup. Kalau kita mampu silakan beli rumah besar, tapi ingat, jelas bayarkan zakatmu 2,5%. Jangan hanya gara-gara eman, jangan hanya gara-gara sayang, dengan duit tak bayar. Datang Basnas ke tempat, Pak Haji, saya tengok kemarin Pak Haji ini kambingnya 39. Nampaknya saya tengok ada satu yang hamil. Nah, kalau saya lihat nih dari kehamilan kambing ini, meskipun tidak di USG, besok kayaknya lahir. Berarti kalau sudah lahir 39 jadi 40. Kalau kambing 40, maka berarti wajib zakatnya 1 ekor kambing. Setelah 2 hari kemudian didatangkan lagi sama Mas Nas, Pak Haji, sesuai dengan kemarin inspeksi dari kami, bahwa hari ini Pak Haji sudah dapat 40 ekor kambing, berarti saya ambil 1 zakatnya. Rupanya kata si Pak Haji, kau tengoklah Pak Basnas, ada enggak itu kambing 40? Dihitung rupanya 39 lagi sama si bayi. Kok bisa 39? Udah kujual 1 katanya. La ilaha illallah. Dari saking pelitnya. Luar biasa. Banyak cara, Pak. Banyak cara orang tak mau. Bolehlah Basnas itu tak melihat cara tipuanmu untuk tidak bayar zakat, tapi Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Silahkan bersedekah. Duit di rekeningmu itu berapa? Keluarkan 2,5%. Jangan nunggu 1 tahun. Memang zakat harta itu Pak harus mesti nunggu 1 tahun. Zakat harta itu memang harus nunggu 1 tahun dan sampai kepada nisabnya.
Jadi kalau harta kita duit itu dikurskan ke uang 85 gram. Berarti berapa juta tuh? Segramnya sekarang berapa Pak Ade? 1 gram mungkin berapa? 1 jutaan ya. Berarti kalau 85 gram 85 juta. Berarti gitu tak? Jadi itulah hitunglah sendiri. Jadi kalau Bapak, tapi kata Imam Nawawi, biar kalian bisa terhindar dari sesuatu yang tidak baik dalam hartamu, setiap punya uang ambil 2,5%-nya. Baik itu dari gaji. Kalau gaji ini kan dikurus dengan beras. Berasnya itu kalau tidak salah 626 gram. Kilogram. Jadi kalau zakat profesi, tapi kalau mau lebih baik, maka setiap gaji 5 juta ambil 2,5%. Murah Pak untuk zakat untuk Allah tuh. Kalau 1 juta 2,5% berapa Pak Adik? 1 juta berarti 25 ribu atau 250? 25 ribu aja kan? Murah. Jadi setiap kita punya gaji 5 juta, hitung saja 2,5%. Kasihkan ayat yatim, kasih ke Masjidul Salam. Biar cepat selesai nih masjidnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi setelah orang ini sudah dipenjara, kapan Pak Ustadz orang mukmin ini selesai di penjara? Ketika dia bebas. Sama dengan orang dapat remisi. Sekarang kan dapat remisi kan. Orang yang jelas-jelas membunuh, nembak keluar. Akhirnya jadi hukuman seumur hidup. Dapat remisi 5 tahun jadi 5 tahun. Padahal hukumannya dari jaksa penuntut umum dan pengadilan hukuman mati. Kan ada kan polisi itu. Tak perlu sebutkan lah, tak enak. Ditangkap pula saya. Jadi apa maknanya? Bahwa orang ketika sudah merasakan, Pak Ustadz orang mukmin di penjara. Iya. Kapan bebas? Ketika ida mata istarohah. Ketika meninggal, barulah dia istirahat. Sudah saya sampaikan tentang masalah bagaimana orang mati dalam istirahat. Makanya ketika orang sudah mati dalam keadaan senyum, yang perlu ditangisi bukan yang meninggal. Tapi yang perlu ditangisin kita. Ada orang yang meninggal dengan senyum, kita nangis, ya Allah, Bang, Pak Ustadz, iya, suami saya itu baru saja meninggal Pak Ustadz. Kenapa Bu meninggalnya? Biasa saja Pak Ustadz, sakit apa enggak sakit apa-apa Pak Ustadz katanya. Karena memang sekarang banyak suami-suami cepat kematiannya gara-gara istri. Kenapa kok begitu? Bu, gimana suaminya waktu meninggal? Begini Pak Ustadz, saya datang arisan Pak Ustadz. Tiba-tiba suami saya itu ngelus dada, mati Pak Ustadz. Gimana ceritanya mati? Apakah ibu ada perkataan? Enggak ada Pak Ustadz. Saya cuma bilang sama suami, Bang, aku tadi arisan Bang, iya. Kenapa? Itu loh Bang, si Ano Bang, cincinnya baru Bang. Nengok tetangga yang itu Bang, sandalnya baru Bang. Kalungnya baru Bang, bajunya baru Bang, jilbabnya baru. Terus suami itu langsung kaget Pak Ustadz, ngurus dada. Mati Pak Ustadz katanya. La ilaha illallah. Makanya ibu-ibu janganlah memberikan beban kepada suami. Jangan nak cerita. Karena tetangga cincinnya baru, belilah Bang. Padahal kata suami itu, sudah banyak kali aku kasih kamu, Dek. Baju baru sudah aku belikan, sepatu baru aku sudah belikan, jilbab baru, cincin baru. Kata si istri, ada yang belum baru Bang. Apa? Mukaku nih Bang belum baru Bang. Kemana? Kenapa kok belum baru? Kemarin kan aku pakai skincare Bang. Skincare-nya Athena Bang. Tak cocok Bang, ganti RH. Tak cocok Bang, ganti Bening. Tak cocok lagi, ganti MS Glow. Pak Ustadz kok hafal? Itulah. Ibu-ibu jangan sampai memberikan beban kepada suami. Bilang sama istrinya. Bilang sama istri, Adik, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Jadi gimana orang penjara? Jangan asik nak semua. Makanya tahan mata, jangan asik nak nengok TikTok. TikTok terus yang ditengok, sebentar-sebentar mau beli sandal, sebentar-sebentar mau beli baju. Makanya kalau orang Pak datang ke mall itu bersama istrinya, dipegang erat tangannya istri itu bisa jadi dua itu alasannya Pak. Yang pertama romantis, yang kedua ekonomis Pak. Kenapa ekonomis Pak Ustadz? Kalau nggak dipegang istri itu liar Pak. Semua diminta. Itu bukan istri bapak, istri orang luar sana jauh. Jadi kalau ibu bapak nanti pulang ke rumah kasih tahu sama istrinya. Nanti kalau tak paham kasih video ini. Dunia ini penjara bagi. Kalau mama, kalau adik, kalau mami, kalau bunda masih merasa tak penjara di bumi ini, maka bukan orang mukmin, bukan orang mukminah yang sempurna. Jadi seorang mukmin, orang istri soleh itu ditahan. Pengen ini ditahan. Yang penting mama sudah makan. Yang penting mama sudah beli baju, sudah aku berikan motor, masih kurang lagi. Emas kan sudah ada, tapi kurang besar Bang. Tetangga itu udah 1 kilo. Masa saya nih Bang seperti ini. Pagar tengok loh Bang, pagar tetangga Bang udah 5 meter. Masa pagar kita cuma 1,5 meter Bang? Tengok Bang, tetangga sudah beli mobil baru Bang. Masa kita mobil, ya Allah, tak sempet
tak selesai Pak, kurang. Memang selalu dibisikin sama setan, as-syaitanu ya'idukumul faqrah. Setan itu selalu membisikkan ke telinga manusia kurang, selalu kurang. Nah, maka kalau orang yang paham dengan hadis ini, sampaikanlah ke mereka bahwa manusia yang mukmin, yang iman kepada Allah, yang cinta kepada Nabi, dia tahan nafsunya dari sesuatu yang terbuang-buang. Oleh karena itu, hari ini Bapak sudah tahu bahwa dunia itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, bukan sebagaimana kondisi atau persepsi kita. Jadi bukan dunia panggung sandiwara, dunia penuh tipu-tipu, dunia penuh kekejaman, dunia penuh pengkhianatan, dunia penuh cawe-cawe. Tapi dunia itu adalah penjara bagi kita. Tidak segampang yang kita lakukan. Kalau itu dilarang, meskipun duit-duit kita mampu melakukan, jangan melakukan. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah yang bisa kita amalkan dari ilmu ini. Kalau ada pertanyaan kita sambil lalu di situ, Pak. Saya biasanya memang ada dialog interaktif. Tapi kalau takut terlalu lama, kita nanti sambil lalu. Semua silahkan Pak, kalau ada pertanyaan. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan amal ibadah hari ini, subuh ini diterima oleh Allah. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dijadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tusi qulubana ba'da hidayatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita ambil berkahnya, bisa ambil kita manfaatnya. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Hadanallahu ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencana ditaruh di mana lokasi orang Rempang? Sadaqallahul azim.